ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله وقال تعالى في القران الكريم inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalatu miftahul jannah as-shalatu miftahul jannah sallallahu alaihi wasallam amma alhamdulillah. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita kesehatan, kesempatan Islam dan iman sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat fardu isya berjamaah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan salat tarawih dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan siang harinya kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga haus, menghentikan atau bicara yang sia-sia, bicara gibah segala macam yang menghilangkan pahala daripada pahala puasa. Kemudian malam harinya kita lanjutkan ibadah, baca Quran, zikir dan salat. Ini adalah satu anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini untuk taat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling kesuksesan yang paling besar, tidak ada kesuksesan yang lebih besar dari suksesnya bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan yang paling besar, tidak ada kegagalan kecuali kegagalan ketika kita menentang perintah Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Jadi Bapak yang bahagia, malam ini sudah malam yang ke-24 Ramadan, sudah detik-detik final, sudah detik-detik akhir, sudah bawa penyisihan. Kenapa? Karena apabila genap 30 maka orang yang berhasil, yang beruntung akan mendapatkan predikat takwa. Karena terbiahnya dalam berpuasa di siang hari dan malam beribadah adalah akan mendapatkan takwa. Takwa, mudah-mudahan bertakwa. Jadi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan predikat takwa, maka kita harus muhasabah diri dan tahu bagaimana untuk mendapatkan takwa dan mengatasi masalah yang menghilangkan ketakwaan. Maka kesempatan malam ini saya akan memberikan kultum yang berjudul 6 penyakit manusia dan 6 penyembuhnya. 6 penyakit manusia dan 6 solusinya, 6 penyembuhnya, 6 perkara penyembuhnya. Hari ini tuan-tuan yang bahagia, 6 penyakit yang ada dalam diri umat, yang ada dalam diri kita, ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Mengalahkan virusnya, virus corona. Penyakit yang sangat berbahaya. Yang pertama, penyakit syirik dan bid'ah. Penyakit syirik dan bid'ah ini tidak ada ampun, tinggalnya dalam neraka. Bagaimana mengobati syirik dan bid'ah ini? Syirik dan bid'ah ini obatnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering kita dakwakan kebesaran Allah, kehebatan Allah, dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW dari sunnah yang terbesar. Siro
surah dan surah, surah, sirah dan sarir. Perjalanan Nabi, pikir Nabi dan bentuk Nabi. Dari atas, dari kepala sampai ke bawah kaki. Untuk menghilangkan bid'ah adalah menghidupkan sunnah. Subhanallah. Dan penyakit yang kedua, kekejian dan kemungkaran. Allah Akbar. Penyakit umat adalah kekejian dan kemungkaran. Allah. Keji dan mungkar. Suka melakukan perbuatan keji dan biasa melakukan kemungkaran. Obat keji dan mungkar adalah sholat usul qulub. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk menghilangkan kekejian dan kemungkaran adalah melakukan sholat usul qulub. Yang mana senantiasa kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dengan penuh khusyuk dan tertib. Dengan penuh berhati-hati dalam istinja, berwudu, makhraj bacaan dalam Al-Quran itu diperhatikan. Kita berkewajiban untuk belajar kalau bacaannya yang tak pas. Wajib. Tidak ada kemungkaran, tidak ada perbuatan yang paling haram kecuali haramnya melakukan haramnya dalam sholat. Di dalam sholat bisa melakukan perbuatan haram, yaitu apabila bacaan yang kita baca salah dalam bacaan. Ini adalah kemaksiatan kita. Maka kita berkewajiban untuk belajar dengan menggunakan bacaan-bacaan kita, terutama rukun daripada rukun qauli, yaitu Al-Fatihah dan ayat. Kemudian penyakit yang ketiga, adalah wuplah. Wuplah ini lalai, wuplah dan bodoh serta jahil. Wuplah, bodoh dan jahil. Ada penyakit umat. Kalau bodoh dia tak tahu, tak mau tahu. Mau salah, mau ditampungkan, kata dia. Yang bodoh. Kalau orang jahil dia tahu, tapi dia pura-pura tak tahu. Orang jahil sepatu dia tahu kan kepala, rupiah songkok dia tahu kan kaki. Itu namanya orang jahil. Obat kejahilan, kebodohan dan kejahilan dan kublah ini obatnya adalah ilmu ma'rifah. Ilmu adalah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara baginda Rasulullah. Ilmu apa-apa yang disunatkan, yang diwajibkan dalam wudu, dalam istinja, dalam sholat, menghilangkan kebodohan dan kejahilan dengan berilmu. Karena jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang yang berilmu, beriman dan berilmu ini akan ditinggikan derajatnya. Akan ditambahkan derajatnya. Ulama menafsirkan derajat antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu ini bagaikan 700 perjalanan, menempuh jarak 700 perjalanan. Bahkan tidurnya orang berilmu lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu ketika Umar itu tidur di depan pintu masjid Nabawi. Gak. Jadi Umar Al-Faruq radhiyallahu tertidur di depan pintu. Sementara orang-orang lagi sholat dalam masjid. Maka Rasulullah baru datang mau sampai. Maka satu orang berkeliaran berputar-putar. Maka Rasulullah bilang, kenapa kau berputar-putar ini? Tak masuk. Maka bagaimana saya mau masuk? Ada Umar, ada Umar di depan itu tak bisa saya masuk. Ini yang berputar-putar ini adalah setan. Dia tak bisa masuk. Dia mau goda orang yang lagi sholat. Umar ini lihat ada orang sholat, dia mau goda. Ingat ini sehingga sholat kita lupa rakaat, bacaan salah macam. Ingat perkara ini. Nanti setan digoda dengan ini. Tetapi ketika ada Umar tidur di depan pintu, maka dia tak mau masuk. Karena tidurnya seorang berilmu lebih dekat setan daripada akan.
Kemudian ublah lalai ini obatnya berzikir, selalu senantiasa ingat Allah. Ketika naik kendaraan, baca doa naik kendaraan. Ketika mau makan nasi, baca doa makan nasi. Ketika mau makan lauk, selalu berzikir senantiasa. Bisa ketika dan kenang apa perintah Allah ketika itu. Ini adalah obatnya lalai. Kemudian penyakit yang keempat yaitu penyakit kesombongan. Kesombongan, dengki, iri dengki, sombong. Obatnya adalah ikrarul muslimin, memuliakan sesama muslim. Kita sombong, selalu dengki kepada orang, irinya macam. Ini obatnya adalah ikrarul muslimin, memuliakan sesama saudara kita yang muslim. Kita tidak mendebat dia, memfitnah dia, menjelek-jelekkan dia. Kita ikram dia, muliakan dia. Terutama ulama, orang tua, supaya menghargai sesama. Inilah obat daripada kesombongan, dengki, iri, hasud. Penyakit yang kelima yaitu riya, sum'ah. Ini penyakit yang berbahaya sekali. Riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah obatnya adalah tasbihnya, meluruskannya, beramal semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak pamer, tidak supaya kita suara ini supaya dipuji orang, supaya mertua suka, supaya istri tak marah. Bukan, kita sholat ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang terakhir, cinta dunia, takut mati dan panjang angan-angan. Cinta dunia, takut mati dan panjang angan-angan. Obatnya adalah urut fisabilillah. Dakwah ilallah, dakwah kebesaran Allah, urut fisabilillah, keluar dari Allah. Inilah 6 penyakit manusia dan 6 obat. Mudah-mudahan dengan mengetahui penyakit-penyakit dan penyembuhnya ini, mudah-mudahan mengantarkan kita ke pendidikan takwa. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Yang betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sendiri. Dan cukup yang berbahagia Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.